Baru saja menerima warisan 50 miliar rupiah, Intan berencana pulang mengunjungi orang tuanya di Bandung. Ia menyalakan kamera dashboard mobilnya dan menemukan bahwa Dion, suaminya, telah memotong kabel rem. Intan berpura-pura tidak tahu, menyerahkan kunci mobil itu kepada adik iparnya untuk pergi berlibur bersama pacarnya. 3 jam kemudian, polisi jalan raya menelepon. Seluruh keluarga Dion menangis histeris, jatuh tersungkur ke lantai. Jam digital di meja samping tempat tidur berkedip menunjukkan pukul 3 pagi. Cahaya merah temaram memantulkan bayangan di langit-langit, seperti bercak darah. Tenggorokan Intan kering kerontang, pahit seolah menelan segenggam abu. Perasaan tidak nyaman yang tak kasat mata membuat dadanya terasa sesak, menekan napasnya. Intan bergerak sedikit, berniat mengulurkan tangan ke samping untuk mencari kehangatan yang familiar dari Dion, suaminya. Namun, yang menyambut tangannya yang meraba-raba hanyalah kehampaan yang dingin dan sprei yang licin dan kaku. Kemana dia pergi? Intan bertanya pada dirinya sendiri. Rasa kantuknya hilang seketika, digantikan oleh kecemasan yang samar. Mungkin dia turun ke ruang kerja untuk menyelesaikan beberapa dokumen yang tertunda. Akhir-akhir ini, Dion sering mengeluh bahwa pekerjaan di perusahaan konstruksinya sangat menekan. Intan meraih ponselnya, berniat membuka kamera CCTV di ruang keluarga untuk melihat apakah suaminya ada di sana. Kebiasaan ini baru muncul sejak ia memelihara seekor kucing British Shorthair yang suka berlarian di malam hari. Jari Intan menari di atas layar sentuh dalam kegelapan. Tetapi mungkin karena belum sepenuhnya sadar, ia salah menekan aplikasi pengelola kamera dashboard pada SUV mewah Eropa seharga 3 miliar rupiah yang baru dibelinya minggu lalu. Intan berencana mengendarai mobil ini pulang ke Bandung keesokan paginya untuk mengunjungi orang tuanya dan sekaligus berkonsultasi tentang investasi uang warisan 50 miliar rupiah yang baru diterimanya dari bibinya yang tidak memiliki ahli waris di luar negeri. Layar ponsel menyala, menampilkan gambar di bawah garasi yang remang-remang oleh cahaya lampu kuning. Pemandangan yang muncul selanjutnya membuat Intan merasa seolah darah di tubuhnya membeku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dion, suami teladan yang selama ini ia percayai, sedang tengkurap di bawah mobilnya. Ia mengenakan piyama abu-abu dan sarung tangan karet. Satu tangan memegang senter kecil yang digigit di mulutnya, sementara tangan lainnya memegang tang potong baja yang tajam. Gerakannya tidak canggung, melainkan sangat presisi, dingin, dan tanpa keraguan. Setiap kali tang itu diangkat lalu ditekan, kabel rem yang rapuh namun memegang nyawa Intan putus seketika. Intan membekap mulutnya agar jeritan ngeri tidak keluar dari tenggorokannya. Air mata panas membasahi pipinya, tetapi hatinya terasa sedingin es. Mengapa? Mengapa orang yang tidur seranjang dengannya selama 3 tahun ingin membunuhnya? Apakah cinta yang ia tunjukkan selama ini hanyalah sebuah drama bodoh yang menutupi ambisi kejamnya? Saat itu, melalui sistem perekam suara supersensitif dari kamera dashboard termahal yang diam-diam telah Intan pasangi baterai cadangan agar bisa merekam 24 jam, Intan mendengar telepon Dion berdering. Ia melepaskan senter dari mulutnya, menerima telepon, dan menyalakan loudspeaker, meletakkannya di lantai semen yang dingin agar tangannya bebas melanjutkan pekerjaan kejinya. Suara seorang wanita yang manis merayu bak madu, tetapi menyimpan kekejaman yang membuat bulu kuduk berdiri, terdengar. Sayang, sudah selesai, aku dan anak kita sudah tidak sabar, perutku semakin besar setiap hari, putramu sedang menendang-nendang, nih, jangan lupa bereskan semuanya, ya, 50 miliar rupiah itu harus jadi milik putra kita. Istri bodohmu itu sudah cukup bersenang-senang. Dion mengencangkan sebuah baut sambil tertawa sinis, suaranya bergema di garasi yang kosong, menusuk telinga Intan seperti ribuan jarum yang menghujam kepalanya. Tenang saja, sayang. Aku sedang memotong kabel remnya. Besok dia akan melewati jalan menurun di puncak. Begitu sampai di tikungan tajam, tidak akan ada yang bisa menolongnya. Asalkan dia lenyap, seluruh harta warisannya akan jatuh ke tanganku sebagai suami sah. Saat itu tiba, aku akan memboyong kalian berdua ke rumah ini. Ponsel di tangan Intan jatuh ke atas selimut yang lembut, namun suaranya terasa seperti gelegar petir di dalam hatinya. Ternyata semua perhatiannya beberapa hari terakhir memeriksa mobilnya sendiri, menyuruhnya mengemudi dengan hati-hati, semuanya hanyalah persiapan untuk mengirimnya ke neraka. 50 miliar rupiah, seorang putra penerus, dan seorang selingkuhan yang cantik.
Itulah semua yang ia dambakan, dan Intan adalah satu-satunya penghalang yang harus disingkirkan. Intan merebahkan diri di tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin, tetapi karena rasa jijik dan sakit hati yang luar biasa. Dalam kegelapan, Intan menggigit bibirnya hingga berdarah agar tidak ada suara isakan yang keluar. Rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka di hatinya yang menganga. Malam ini, istri naif yang mempercayai suaminya telah mati. Yang bangkit adalah seorang wanita yang terpojok dengan hati penuh dendam. Sinar matahari pagi menembus tirai, menyinari kamar yang mewah namun dingin, mengusir kegelapan malam tadi, tetapi tidak mampu menghangatkan hati Intan yang telah membeku. Intan duduk di depan meja rias, menatap wajahnya yang pucat di cermin. Lingkaran hitam di bawah matanya adalah saksi pertarungannya semalam melawan rasa sakit dan kebencian. Perlahan, Intan memoleskan lapisan bedak tebal untuk menutupi kelelahannya, mengoleskan lipstik merah tua untuk menambahkan energi palsu pada dirinya. Mengambil napas dalam-dalam, Intan menuruni tangga, berusaha membuat langkahnya setenang mungkin. Di dapur, aroma kopi yang harum berpadu dengan aroma bubur ayam yang mengepul, menciptakan citra keluarga yang damai, tetapi semua itu hanyalah kepura-puraan. Dion duduk di sana, masih dengan kemeja putihnya yang licin, memegang koran bisnis sambil bersiul riang. Ketika melihat Intan turun, ia mengangkat wajahnya dan tersenyum hangat seperti biasa. Tatapan matanya begitu lembut hingga jika Intan tidak melihat kejadian semalam, mungkin ia akan terus tenggelam dalam kemanisan palsu ini. "Sudah bangun, sayang?" Suaranya yang dalam dan lembut terdengar. Ia menarik kursi untuk Intan. "Mas belikan bubur ayam kesukaanmu. Ayo cepat dimakan sebelum dingin, biar ada tenaga untuk menyetir. Jalan ke Bandung lewat puncak banyak turunan curam, kamu hati-hati, ya." Intan menatap mangkuk bubur yang mengepul. Perutnya mual, tetapi ia memaksakan senyum dan menjawab dengan suara lembut, "Iya, Mas. Perhatian sekali. Apa mobilnya sudah kamu periksa dengan baik? Aku kok merasa sedikit khawatir." Dion terdiam sejenak, matanya menghindari tatapan Intan sebelum kembali normal. "Kamu ini terlalu khawatir. Mobil baru seharga 3 miliar, kemarin sudah Mas bawa ke bengkel resmi untuk diperiksa ulang. Pasti aman, tenang saja." Saat itu, bel pintu berbunyi keras, memecah suasana canggung di antara mereka. Pintu terbuka, dan Bintang, adik kesayangan Dion yang berambut pirang terang, masuk bersama seorang pria bertato. Itu pacar barunya, kabarnya seorang preman yang biasa menagih utang. Bintang bahkan tidak menyapa siapapun, ia melempar tas bermereknya ke sofa dan langsung menuju meja makan. "Kak Dion, Kak Intan, hari ini aku pinjam SUV baru kalian, ya? Mobilku lagi di bengkel, tapi aku sudah janji sama Joko mau ajak dia dan teman-teman ke puncak, malu dong kalau pakai mobil butut." Ibu Suryani, ibu mertua Intan, keluar dari dapur membawa piring berisi pisang goreng hangat. Mendengar permintaan putri kesayangannya, ia langsung setuju. Suaranya melengking, "Sudah, kasih pinjam saja adikmu. Mobil didiamkan saja nanti malah rusak. Biar adikmu yang pakai supaya mesinnya panas. Kamu kan sudah kaya, masa pelit sama mobil begitu saja pada adik iparmu?" Intan melirik Dion, melihat wajahnya mulai pucat dan keringat mulai membasahi dahinya. Dion tahu persis bahwa mobil itu kini adalah peti mati berjalan. Tapi ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dan tidak bisa juga melarang terlalu keras karena takut rahasianya terbongkar. Intan berpura-pura mengerutkan kening, memasang wajah ragu. "Loh? Tapi kan aku mau pakai mobil itu pulang ke Bandung. Mau jenguk ayah dan ibu, lagi pula, mobilnya baru diservis, mesinnya belum stabil. Bagaimana kalau Bintang pakai mobilku yang lama saja?" Mendengar itu, Bintang melompat seperti cacing kepanasan. Ia menggebrak meja, berdiri, dan menunjuk wajah Intan. "Kakak jangan pelit, deh. Baru dapat warisan sedikit saja sudah mulai merendahkan keluarga suami, mobil kakak itu bisa dipakai pulang lewat jalan berdebu, tapi giliran aku pinjam buat jalan-jalan malah dilarang. Bu, lihat nih, kakak iparku." Ibu Suryani berkacak pinggang, menatap Intan dengan tatapan yang seolah ingin membakarnya. "Kamu ini aneh sekali, Intan.
Cuma mobil satu saja perhitungan sama adik sendiri. Kakak macam apa kamu ini? Dion, kamu ngomong sesuatu. Masa kamu takut istri? Dion berdiri di tengah baku tembak. Di satu sisi adalah harga dirinya dan keluarganya, di sisi lain adalah ketakutan rahasianya terbongkar. Ia tergagap. Lebih baik biar kakak saja yang. Namun, melihat tatapan mengancam dari ibunya dan wajah cemberut adiknya, ditambah dengan egonya yang tertanam dalam darah, Dion menghela napas panjang. Mungkin ia berpikir jalanan ke puncak cukup mudah, atau mungkin ia berpikir keberuntungan akan berpihak padanya. Intan melihat jelas kepengecutan dan kekejaman di mata suaminya. Hatinya benar-benar telah mati rasa. Sambil tersenyum tipis, ia mengambil gantungan kunci mobil dan melemparkannya ke atas meja marmer. Suara logam beradu terdengar tajam dan dingin. Baiklah, ibu sudah bicara begitu, Intan kasih pinjam. Hati-hati ya, Bintang. Mobilnya bertenaga besar, sekali injak gas, punggungmu bisa menempel di jok. Bintang menyambar kunci itu seolah mendapat emas. Tertawa puas hingga matanya menyipit. Nah, begini dong baru kakak ipar yang baik. Makasih ya. Kak, Dion berniat mengulurkan tangan untuk mencegah, tetapi sudah terlambat. Tangannya membeku di udara, lalu terkulai lemas. Intan memandangi punggung Bintang dan pacarnya yang berjalan keluar dengan riang, lalu kembali menatap Dion yang berdiri kaku. Kunci mobil itu tidak hanya membuka pintu mobil mewah, tetapi juga membuka gerbang neraka bagi keluarga mereka. Suara mesin SUV menderu lalu perlahan menghilang di balik gerbang besi besar, meninggalkan keheningan yang mencekam di rumah mewah itu. Intan masih duduk di sofa kulit, memegang pisau buah dan perlahan mengupas apel dengan irisan yang panjang, tipis, dan rata. Ketenangannya sangat kontras dengan kegelisahan Dion. Suaminya itu mondar-mandir di ruang tamu, sesekali melirik jam, lalu berpura-pura mengambil koran untuk dibaca, tetapi matanya terus melirik gelisah. Keringat membasahi dahinya meskipun AC diatur pada suhu rendah. Dia takut. Intan tahu itu. Tapi ketakutannya bukan karena khawatir akan keselamatan adiknya, melainkan takut kejahatannya akan gagal, atau lebih buruk lagi, takut hati nuraninya yang lemah sedang menggerogotinya. Ibu Suryani sudah naik ke kamarnya untuk beristirahat, meninggalkan suasana canggung ini untuk mereka berdua. Intan menggigit sepotong apel. Rasa manis dan renyah meleleh di mulutnya, tetapi terasa pahit di tenggorokan. Mas Dion, Intan berkata pelan, memecah ketegangan. Kenapa aku lihat kamu gelisah sekali? Bintang kan sudah biasa menyetir, dan mobil baru itu canggih, fitur keselamatannya banyak. Kamu khawatir sampai pucat begitu? Dion terlonjak kaget seperti maling yang tertangkap basah. Ia berbalik menatap Intan. Matanya memancarkan kepanikan sesaat sebelum ia cepat-cepat menutupinya dengan senyum yang kaku dan dipaksakan. Oh, Mas cuma sedikit khawatir. Jalan naik ke puncak kan banyak tikungan tajam, dan anak itu suka ngebut, apalagi perginya sama pacarnya yang itu, Mas jadi kurang tenang. Intan menatap dalam kematanya, berpikir dalam hati, apakah dia khawatir tentang Bintang, atau dia sedang berdoa agar mobil itu terjun ke jurang bersama Intan di dalamnya? Waktu berlalu detik demi detik. Detak jam dinding terdengar ritmis seperti palu yang memaku peti mati. 1 jam, 2 jam berlalu. Keheningan di rumah semakin pekat, menekan dada mereka seperti timah. Dion tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan palsunya. Ia melempar koran ke meja, tangannya gemetar meraih ponsel, berniat menelepon, lalu berhenti. Ia melakukannya berulang kali, dia takut. Takut tidak ada yang menjawab di ujung sana, atau takut mendengar kabar yang berada di luar skenario sempurnanya. Tiba-tiba, telepon Dion berdering, merobek keheningan dan membuat keduanya terlonjak. Dion menatap layar, nomor tak dikenal. Tangannya gemetar hebat, nyaris menjatuhkan ponsel ke lantai marmer. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu menekan tombol jawab, suaranya tercekat karena tegang. Halo, ya? Dengan saya sendiri. Intan duduk diam, menahan napas, mengamati setiap perubahan ekspresi di wajah suaminya. Dari kebingungan, menjadi terkejut, dan akhirnya, ketakutan yang luar biasa hingga wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah pun. Telepon di tangan Dion jatuh ke lantai dengan bunyi klak yang kering. Ia mundur,
Kakinya tersandung, dan ia jatuh tersungkur ke lantai yang dingin. Mulutnya ternganga, bibirnya yang keunguan bergetar, tak mampu berkata-kata. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena duka, tetapi karena kehancuran rencananya. Bukan. Tidak mungkin. Kenapa harus bintang? Kenapa harus bintang? Jeritannya yang memilukan bergema di seluruh rumah, terdengar seperti lolongan hewan liar yang terluka parah, penuh keputusasaan dan rasa sakit. Ibu Suryani, mendengar suara aneh dari lantai atas, bergegas turun. Melihat putranya terduduk di lantai, ia terkejut dan berlari menghampirinya. "Dion, ada apa, Nak? Kamu kenapa?" Intan pun segera berlari mendekat, memainkan perannya sebagai istri yang khawatir. Ia memegang bahu Dion, tetapi berbisik di telinganya dengan suara sedingin es, setiap kata seperti pisau yang mengiris jantungnya yang sedang berdarah. "Kamu bilang apa, Mas? Siapa yang seharusnya? Katakan padaku. Orang yang seharusnya mati adalah aku, kan?" Dion mengangkat wajahnya, menatap Intan dengan mata merah padam. Di tatapannya, ada ketakutan yang luar biasa, seolah melihat iblis muncul di siang bolong. Ia membuka mulut, berniat mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya tercekat, hanya suara parau tak berarti yang keluar. Saat itu, Ibu Suryani menyambar telepon yang tergeletak di lantai, menempelkannya ke telinga. Dan kemudian, ia menjerit dengan suara yang menyayat hati sebelum pingsan. Hukuman dari Nurani untuk keluarga mereka baru saja dimulai. Ambulans meraung-raung, sirenenya memecah kabut tebal di kawasan pegunungan, membawa kami ke lokasi kecelakaan di bawah turunan puncak pas. Intan duduk di kursi depan di samping sopir, tangannya mencengkeram sandaran kursi dengan erat, matanya menatap lurus ke depan. Sementara itu, Dion duduk di belakang, gemetar seperti daun kering, mulutnya menggumamkan kalimat-kalimat tak berarti. Udara di dalam mobil terasa pekat dengan bau disinfektan dan aroma kematian, tetapi itu tidak sebanding dengan bau ban terbakar dan bensin yang menyengat dari dasar jurang. Polisi jalan raya telah memblokir lokasi kejadian. Garis polisi berwarna kuning berkibar ditiup angin sore yang dingin, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Saat kami turun dari mobil, pemandangan yang menyambut Intan adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan. Meskipun ia sudah mempersiapkan diri. SUV seharga 3 miliar rupiah, berwarna putih mutiara kebanggaan Intan dan alat pembunuhan suaminya kini hanyalah tumpukan besi rongsokan yang hancur lebur di dasar jurang sedalam hampir 100 meter. Asap hitam masih mengepul dari ruang mesin, menyatu dengan kabut pegunungan, membentuk wujud seperti hantu. Melihat pemandangan itu, kedua kaki Dion seolah kehilangan semua tenaganya. Ia jatuh di pinggir jalan, memuntahkan cairan hijau dan kuning, tubuhnya gemetar hebat seperti orang yang terserang malaria parah. Seorang petugas polisi jalan raya dengan wajah legam terbakar matahari menghampiri kami, memegang buku catatan, suaranya berat dan sedih, tetapi profesional. "Bapak dan ibu keluarga pemilik mobil? Kami turut berduka cita. Dari penyelidikan awal di TKP dan bekas ban, mobil ini mengalami remblong total saat menuruni tanjakan dengan kecepatan tinggi, sehingga kehilangan kendali dan langsung terjun ke jurang. Kedua korban di dalam mobil kemungkinan besar tidak selamat. Kondisi jenazah tidak utuh karena benturan keras dan kebakaran yang terjadi setelahnya." Kata remblong terdengar seperti sambaran petir di kepala Dion, membuatnya meringkuk, wajahnya pucat pasi. Ia tahu lebih baik dari siapapun mengapa rem mobil itu blong. Ia tahu persis setiap potongan yang ia buat semalam telah merenggut nyawa siapa. Bukan mantan istri yang ia benci, tetapi adik kandung yang paling ia sayangi. Intan berdiri di sampingnya. Angin gunung meniup rambutnya yang acak-acakan, ia menyibakkan rambutnya, menutupi tatapan dinginnya yang sedang mengamati ekspresi ketakutan suaminya. Intan berkata pelan, suaranya bergetar penuh keterkejutan dan duka. "Ya Tuhan, kenapa bisa begini? Mobil kami baru kemarin diservis, kenapa bisa remnya blong? Apa ada kesalahan teknis?" Pertanyaan Intan bagaikan menabur garam di atas luka menganga Dion. Ia berbalik menatap Intan, matanya memohon agar Intan berhenti bicara. Tapi bagaimana Intan bisa berhenti? Saat ini, ia harus membiarkannya merasakan ketidakberdayaan yang paling dalam saat melihat hasil perbuatannya sendiri. Polisi itu menatap Intan dengan simpatik, menggelengkan kepala dan menghela napas.
Masalah teknis akan kami selidiki lebih lanjut, Bu. Tapi TKP menunjukkan tidak ada bekas pengereman sama sekali sebelum mobil terjun. Mari, kami antar Bapak dan Ibu ke kamar jenazah rumah sakit daerah untuk identifikasi, meskipun mungkin akan sedikit sulit. Dion harus dipapah oleh 2 petugas untuk bisa berdiri. Ia menyeret kakinya dengan berat menuju mobil polisi, kepalanya tertunduk seolah seorang pendosa yang berjalan menuju tiang gantungan. Intan mengikuti di belakang, memandangi punggung lebar yang pernah menjadi sandaran kokohnya, kini gemetar hebat. Intan tidak merasakan kasihan, hanya kesedihan atas nasib manusia. Keserakahan telah mengubah manusia menjadi iblis, dan iblis itu kini berbalik memangsa apa yang paling mereka cintai. Jalan menuju kamar jenazah terasa sangat jauh, awan hitam menggantung di atas, menandakan badai yang akan datang. Bukan hanya badai alam, tetapi badai yang akan menelan seluruh keluarga suaminya ke dalam lumpur dosa. Kamar jenazah rumah sakit daerah terasa dingin menusuk. Bau tajam bahan kimia menusuk hidung, membuat perut Intan mual. Lampu neon putih pucat menyinari deretan meja stainless steel yang dingin, di mana 2 jenazah yang ditutupi kain putih bersih terbaring kaku dan sunyi. Dion berdiri membeku di ambang pintu, kedua tangannya mencengkeram kusen pintu baja dengan erat, seolah mencari pegangan agar tidak jatuh. Napasnya tersengal-sengal, berat seperti orang yang hampir tenggelam. Ia takut ketakutan paling naluriah manusia saat berhadapan dengan kematian, dan lebih dari itu, berhadapan dengan korbannya sendiri. Seorang dokter forensik tua berkacamata tebal mendekati salah satu meja. Suaranya terdengar berat dalam keheningan. Silakan keluarga untuk mengidentifikasi. Karena kecelakaan yang parah dan kebakaran, kondisi jenazah sangat rusak. Kami sudah mencoba merekonstruksi, tapi mohon persiapkan mental. Perlahan, ia membuka kain putih itu, memperlihatkan wajah yang hangus dan tidak berbentuk milik bintang. Yang tersisa hanyalah kalung emas berliontin daun semanggi 4 kelopak yang Dion berikan padanya saat ulang tahun lalu, masih berkilau dengan sinis di atas kulit yang gosong. Melihat kalung itu, Dion menjerit pilu. Ia menerjang maju, memeluk jenazah adiknya, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Bintang, adikku, kenapa jadi begini? Ini salah kakak yang menyakitimu, kakak yang membunuhmu. Ia menangis tersedu-sedu, membenturkan kepalanya ke tepi meja stainless steel dengan keras. Tangisannya yang meraung-raung bergema di ruangan yang dingin, membuat semua yang hadir memalingkan muka karena iba. Tetapi dalam tangisannya itu, Intan tahu, penyesalan atas kehilangan adiknya lebih sedikit daripada ketakutan akan dosa besarnya sendiri. Dia menangisi dirinya sendiri, atas rencana sempurna yang hancur berantakan. Memanfaatkan momen ketika semua orang terfokus pada penderitaan Dion, Intan perlahan mendekat, meletakkan tangannya di bahu suaminya seolah ingin menghibur. Ia berbisik di telinga suaminya, suara yang hanya bisa didengarnya. Suara Intan sepelan embusan napas, tetapi membawa beban ribuan ton. Mas, kenapa menangis begitu kencang? Bukankah kamu yang menginginkan mobil ini remnya blong? Untung saja hari ini perutku sakit, jadi aku tidak jadi pergi bersamamu sesuai rencana. Kalau tidak, orang yang terbaring di situ, jenazah yang hangus itu, adalah aku. Menurutmu, bukankah ini keberuntungan, Mas? Tangisan Dion berhenti seketika, seolah ada yang mencekik lehernya. Ia memutar kepalanya, menatap Intan dengan mata terbelalak, pupil matanya membesar karena ngeri. Saat itu, ia tidak melihat Intan sebagai istrinya, tetapi sebagai iblis yang tersenyum dari neraka. Ia mundur, kakinya tersandung, nyaris jatuh. Mulutnya ternganga. Kamu. Ia mulai menyadari, kebetulan ini bukanlah kebetulan, dan istri yang ia anggap bodoh ini mungkin tahu segalanya. Saat itu, seorang petugas kamar jenazah membawa kantong berisi barang-barang pribadi yang ditemukan di TKP. Tas bermerek milik Bintang sebagian hangus terbakar. Di dalamnya ada lipstik dan bedak yang hancur, serta secari kertas hasil USG yang lecek. Intan segera membungkuk, mengambil kertas itu, berpura-pura tak sengaja menjatuhkannya tepat di depan Ibu Suryani, yang baru siuman dan sedang dipapah masuk. Film hitam putih USG itu menunjukkan bentuk janin kecil. Di bagian bawah, tertulis jelas. Usia kehamilan 8 minggu. Melihat film itu, mata Ibu Suryani terbelalak.
Ia menerjang maju, merebut kertas itu dengan tangan gemetar. Apa ini, Bintang? Bintang hamil? Intan membekap mulutnya, berseru dengan ekspresi terkejut dan sedih. Oh, Bintang hamil? Kenapa dia tidak bilang apa-apa? Jadi ada 2 nyawa, kasihan sekali adikku. Kata-kata Intan seperti pisau terakhir yang menembus jantung Ibu Suryani. Ia memeluk erat film USG itu, menjerit, lalu jatuh pingsan ke lantai yang dingin. Dion berdiri di sana, menatap ibunya yang tak sadarkan diri, menatap jenazah adiknya, menatap film USG itu. Seluruh dunianya hancur berkeping-keping. Ia telah membunuh adiknya, dan juga keponakannya yang belum sempat melihat dunia. Ruang kerja tim investigasi di kantor polisi daerah terasa sempit dan pengap karena bau rokok. Kipas angin tua di langit-langit berputar perlahan, mengeluarkan bunyi berderit ritmis, seolah menghitung mundur waktu menuju vonis. Intan dan Dion duduk berhadapan dengan seorang penyidik senior, rambutnya memutih dan matanya tajam seolah bisa menembus pikiran siapapun. Dion duduk gemetar di kursinya, kedua tangan terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Keringat membasahi tubuhnya meskipun hari sudah sore dan mulai dingin. Ia tidak berani mengangkat wajahnya, hanya menatap meja kayu yang penuh noda kopi. Penyidik itu mengetuk-ngetukkan pulpennya ke meja. Suara kering itu membuat Dion terlonjak. Dengan suara pelan namun berwibawa, ia berkata, "Saudara berdua, tolong jelaskan kejadian pagi ini. Mengapa korban yang mengendarai mobil Anda? Dan sebelum berangkat, apakah ada kelainan pada mobil tersebut?" Dion tergagap, bibirnya bergetar tetapi tak mampu bersuara. Tenggorokannya seolah tersumbat kapas. Ia takut satu kata yang salah akan mengungkap kebenaran yang ia sembunyikan. Melihat suaminya diam, Intan angkat bicara dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Intan memainkan perannya sebagai kakak ipar yang berduka. "Bapak penyidik, pagi tadi adik ipar saya datang ke rumah. Dia sangat suka mobil baru saya, jadi dia memaksa pinjam untuk pergi berlibur dengan pacarnya. Awalnya saya tidak mau kasih, Pak, karena mobilnya baru dan saya belum terbiasa, takutnya dia tidak aman." Intan berhenti sejenak, menyeka air mata dengan sapu tangan, melirik Dion yang gemetar di sebelahnya. "Tapi Mas Dion, suami saya, terlalu kasihan pada adiknya," lanjut Intan, suaranya mengandung sedikit celaan yang dalam. "Dia menuduh saya kakak ipar yang picik. Masa cuma mobil saja pelit sama adik? Dia yang mendesak saya untuk memberikan kuncinya. Saya nurut saja sama suami, jadi saya berikan. Kalau saja waktu itu saya bersikeras tidak memberi, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Ini semua salah saya, Pak. Karena saya lemah." Intan menangis terseduh-seduh, menyembunyikan wajahnya di meja, bahunya bergetar. Kata-katanya terdengar seperti menyalahkan diri sendiri, tetapi sebenarnya sedang menjerat leher Dion secara perlahan. Dengan cerdik, Intan melimpahkan tanggung jawab pemberian mobil itu kepada suaminya, mengubahnya menjadi orang yang secara langsung mengirim adiknya ke gerbang kematian. Penyidik senior itu menyipitkan mata. Pandangannya beralih dari Intan ke Dion dengan penuh selidik. Ia bertanya pada Dion, suaranya lebih tegas. "Saudara Dion, apakah benar seperti yang dikatakan istri Anda? Anda yang menyuruh istri Anda memberikan mobil itu kepada korban?" Dion mengangkat wajahnya, pucat pasi. Matanya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan tidak. Tetapi kata-kata Intan adalah kebenaran. Ia tidak bisa memungkiri bahwa ia telah memaksa istrinya demi menjaga harga diri dan menutupi kejahatannya. Ia mengangguk lemah, suaranya seperti bisikan nyamuk. "Iya, Pak. Saya yang menyuruhnya. Apakah Anda tahu kondisi mobil saat itu? Mobil baru. Mengapa bisa remnya blong?" desak penyidik itu. Tatapannya seperti bor yang menembus ke dalam jiwa Dion. Dion gemetar, keringat menetes di pipinya. Ia tergagap. "Saya tidak tahu. Mobil baru. Mungkin cacat teknis? Cacat pabrik. Mana saya tahu?" Kegugupan dan ketakutannya yang berlebihan tidak luput dari mata polisi berpengalaman itu. Setelah mendengar penjelasan Intan tentang penyerahan kunci, penyidik senior itu mengangguk pelan, matanya tetap tertuju pada wajah pucat Dion. Ia membalik halaman berkas kasus. Suaranya berat, "Mengenai mobil, saya ingin konfirmasi lagi.
Menurut keterangan awal, ini adalah mobil yang baru dibeli dan baru diservis. Selama pemakaian terakhir, apakah Anda berdua menyadari ada tanda-tanda abnormal? Seperti suara aneh, pedal rem terasa aneh, atau yang lainnya? Pertanyaan ini seperti jebakan tak terlihat. Dion dengan cepat menggelengkan kepala, keringat di dahinya semakin deras. Tidak, Pak. Tidak ada apa-apa. Mobilnya sangat baru, saya sudah coba dan terasa sangat mulus, tidak ada masalah. Saya yakin ini murni kesalahan teknis yang mendadak. Ia berusaha keras menegaskan kesempurnaan mobil itu untuk melimpahkan tanggung jawab pada produsen, untuk menutupi kejahatannya. Intan, yang duduk di sampingnya, meremas sapu tangan yang basah oleh air mata. Tetapi hatinya tenang luar biasa. Ia tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk menanamkan kecurigaan, untuk mengubah ketakutan Dion menjadi kenyataan. Perlahan, Intan mengangkat wajahnya, mata merahnya menatap lurus ke arah polisi. Suaranya bergetar tetapi jelas. Bapak penyidik, suami saya bilang begitu, tapi sepertinya tidak. Pak, beberapa hari yang lalu, waktu saya pulang kerja dan memasukkan mobil ke garasi, saya mendengar ada suara kletak-kletak aneh dari bawah mobil. Dion langsung menoleh ke arah Intan, matanya terbelalak seolah ingin menelannya hidup-hidup. Ia hendak membuka mulut untuk menyela, tetapi Intan lebih cepat. Waktu itu saya mau bilang ke Mas Dion untuk bantu periksa, lanjut Intan. Suaranya penuh penyesalan dan kepolosan. Tapi karena terlalu lelah, saya jadi lupa. Pagi tadi juga rencananya mau mengingatkan, tapi dia keburu mendesak saya memberikan kunci pada Bintang, jadi saya tidak sempat bilang. Apa mungkin? Suara aneh itu pertanda buruk, Pak? Penyidik itu menyipitkan mata, pulpen di tangannya berhenti menulis. Ia menatap Dion dengan tajam. Suara aneh di bawah mobil. Saudara Dion? Istri Anda mengatakan demikian. Anda yang selalu memeriksa mobil? Kenapa tidak menemukannya? Leher Dion terasa kaku, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Ia tergagap, tangannya gelisah. Saya yakin istri saya salah dengar. Tidak ada suara apa-apa. Kamu jangan bicara sembarangan. Membuat petugas bingung, ia mencoba menyangkal, tetapi kepanikannya yang berlebihan justru membuat segalanya semakin mencurigakan. Intan menundukkan kepala, berpura-pura takut pada kemarahan suaminya, berbisik pelan. Aku dengar jelas kok, Mas. Aku suara logam beradu, kletak-kletak, menakutkan sekali. Kalau aku tahu begini, aku pasti akan memaksa kamu memeriksanya lagi, tidak akan memberikan mobil itu pada Bintang. Ini semua karena kelalaianku. Penyidik itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia perlahan mencatat di buku catatannya. Tetapi caranya mengetuk-ngetukkan pulpen menunjukkan bahwa ia mulai menghubungkan titik-titik. Mobil baru yang diservis, tiba-tiba ada suara aneh. Suami bersikeras memberikan mobil kepada adiknya, sementara istri mendengar suara aneh tetapi diabaikan. Detail-detail ini, ketika disatukan, menciptakan gambaran yang tidak menguntungkan bagi Dion. Meninggalkan kantor polisi, langit sudah gelap. Lampu jalan yang remang-remang menyinari bayangan Dion yang kurus. Ia berjalan di depan, langkahnya berat seolah terbebani batu. Sesekali ia menoleh ke belakang, menatap Intan dengan tatapan penuh dendam dan curiga. Rumah besar itu tenggelam dalam kegelapan. Kehilangan menyelimuti setiap sudut, terasa berat hingga membuat orang sesak napas. Setelah mengantar Ibu Suryani yang menangis terseduh-seduh ke kamarnya, Dion tidak berbicara sepatah kata pun pada Intan. Ia langsung masuk ke ruang kerja dan mengunci pintu dari dalam. Dari luar, Intan mendengar suara botol-botol minuman keras beradu, suara tutup botol dibuka, dan kemudian suara gelas diteguk. Dia minum, untuk menenggelamkan ketakutannya, untuk lari dari kenyataan pahit yang ia ciptakan sendiri. Intan kembali ke kamar utama. Ruangan yang dulu menjadi sarang cinta yang hangat kini terasa sedingin kuburan. Intan tidak menyalakan lampu, duduk memeluk lutut di atas tempat tidur yang luas. Kegelapan seolah hendak menelannya. Malam ini akan menjadi malam yang panjang, tidak hanya untuknya, tetapi untuk seluruh keluarga ini. Isak tangis ibu mertuanya terdengar samar dari kamar sebelah, diselingi suara teriakan frustrasi dan barang-barang yang dibanting oleh Dion dari lantai bawah, menciptakan simfoni penderitaan. Intan mengambil ponselnya,
Cahaya biru dari layar terpantul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Sudah waktunya ia mempersiapkan pertempuran yang sesungguhnya. Pertempuran untuk menuntut keadilan bagi dirinya sendiri. Intan menekan nomor telepon ayahnya. Di ujung sana, telepon diangkat dengan cepat. Suara ayahnya yang dalam, hangat, dan cemas membuat mata Intan berkaca-kaca. "Intan? Ini ayah, nak. Bagaimana keadaanmu?" "Ayah sudah dengar berita kecelakaannya. Kamu tidak apa-apa kan?" Tenggorokan Intan tercekat. Semua kekecewaan dan rasa sakit yang ia tahan seharian seolah runtuh. Tetapi ia tahu. Saat ini ia tidak boleh lemah. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha membuat suaranya setenang mungkin. "Intan baik-baik saja?" "Yah, tidak apa-apa. Tapi, yah, masalah ini tidak sesederhana kecelakaan. Dion. Dia berniat membunuh Intan. Dia memotong kabel remnya, tapi yang mengendarai mobil itu Bintang, adiknya." Hening sejenak di ujung telepon. Intan mendengar helaan napas marah dan suara meja dipukul keras. "Apa? Bajingan itu berani berbuat seperti itu pada putri ayah? Ayah akan ke sana sekarang juga. Ayah akan habisi dia." Suara ayahnya bergetar karena marah, tetapi Intan segera mencegahnya. "Jangan dulu, yah. Intan punya rencana. Intan butuh bantuan ayah untuk hal yang lebih penting. Tolong hubungi Pak Anwar, pengacara keluarga kita." Intan ingin dia segera menyiapkan dokumen untuk membekukan semua aset. Setelah menenangkan ayahnya dan memberikan instruksi rinci, Intan menutup telepon dan melanjutkan panggilan ke pengacaranya. Dalam kegelapan, Intan bisa mendengar detak jantungnya sendiri, berpadu dengan suara hujan yang mulai turun di jendela. Dion masih mengamuk di ruang kerjanya. Dia melampiaskan amarahnya pada benda-benda mati, tetapi dia tidak tahu, tepat di atas kepalanya, istri yang ia remehkan sedang perlahan menjerat lehernya. Semakin malam, hujan semakin deras. Angin menderu melalui celah pintu, terdengar seperti ratapan orang-orang yang berduka. Intan merebahkan diri, tetapi matanya tetap terbuka lebar menatap langit-langit, tangannya menggenggam ponsel erat, seolah itu adalah satu-satunya pegangan. Akhirnya, Intan teringat masa-masa awal pernikahan, teringat janji-janji yang diucapkan Dion. Semuanya kini hanyalah kepingan kenangan yang hancur, tajam mengiris hatinya. Tapi rasa sakit itu telah berlalu, yang tersisa kini hanyalah kewaspadaan yang dingin. Keesokan paginya, Intan terbangun saat hujan semalam telah reda, menyisakan langit kelabu dan udara yang lembab. Rumah itu sunyi senyap. Dion mungkin tertidur di tengah kekacauan ruang kerjanya setelah minum semalaman. Baru saja Intan selesai bersiap, teleponnya bergetar. Panggilan masuk dari pengacara Anwar. Suara Pak Anwar terdengar cepat dan profesional, tanpa basa-basi. "Ibu Intan, saya sudah menyuruh orang untuk memeriksa sesuai permintaan Ibu. Situasinya sangat mencurigakan, persis seperti yang Ibu perkirakan. Suami Anda, Dion, sedang melakukan transfer aset besar-besaran dengan cepat." Intan menggenggam ponselnya erat, jantungnya berdebar lebih kencang. "Tolong jelaskan lebih rinci, Pak. Apa saja yang sudah dia lakukan?" Pak Anwar membalik-balik dokumen, suara kertas bergesekan terdengar melalui speaker. "Pagi ini, sistem mencatat ada perintah transfer dalam jumlah besar, sekitar 5 miliar rupiah, dari rekening bersama Anda berdua ke rekening pribadi Ibu Suryani, ibu mertua Anda. Selain itu, dia juga sedang memproses pengalihan saham di perusahaan konstruksinya ke sebuah PT baru. Penandatangan sebagai perwakilan hukumnya adalah seorang wanita bernama Maya. Kabarnya dia mantan sekretarisnya." Maya. Nama yang terdengar familiar. Ternyata itu adalah selingkuhan yang suaranya Intan dengar melalui kamera dashboard malam itu. Dia tidak hanya ingin membunuh Intan untuk merebut warisan, tetapi juga ingin menguras semua yang mereka miliki untuk memanjakan selingkuhannya dan ibunya. Keserakahan dan ketidakmaluannya jauh melampaui imajinasi Intan. Intan menarik napas dalam-dalam, suaranya menjadi lebih tegas. "Pak Anwar, segera ajukan permohonan ke pengadilan. Minta penetapan darurat sementara untuk membekukan seluruh aset bersama kami, dengan alasan sengketa perkawinan dan dugaan penggelapan aset. Lakukan sekarang juga. Jangan biarkan dia mentransfer 1 rupiah pun lagi." "Saya mengerti, Bu. Akan segera saya laksanakan. Mengenai bukti perselingkuhan dan rencana pembunuhannya,
Apa yang sudah ibu miliki? Tanya Pak Anwar. Intan menatap brankas kecil di sudut kamar, tempat ia menyimpan USB berisi rekaman video dari kamera dashboard. Ia telah menyalinnya dengan hati-hati menjadi 3 salinan. 1 dikirim ke email rahasia, 1 diberikan pada ayahnya, dan yang asli ada di tangannya. Ini adalah kartu asnya, dan vonis mati bagi Dion. Saya punya bukti yang cukup, Pak. Anda urus saja masalah asetnya. Bukti ini akan saya keluarkan pada saat yang paling tepat, saat dia mengira dirinya sudah aman, jawab Intan tegas, lalu menutup telepon. Intan berjalan ke jendela, menatap ke taman tempat mobil Dion terparkir. Dia masih mengira Intan adalah wanita bodoh yang hanya bisa menangis dan bergantung pada orang lain. Dia tidak tahu, sementara dia tenggelam dalam alkohol dan ketakutan, Intan telah perlahan-lahan memasang jaring, memblokir setiap jalan keluarnya. Perasaan dikhianati oleh orang yang tidur seranjang dengannya tidak hanya menyakitkan hati, tetapi juga menghina harga diri. Dia menggunakan uang Intan, keringat dan air mata orang tua Intan, untuk memelihara selingkuhan dan merencanakan kejahatan terhadapnya. Rasa mual yang naik ke tenggorokan membuat Intan ingin muntah, tetapi ia menelannya kembali. Untuk menghindari kecurigaan dari Dion dan Ibu Suryani, Intan beralasan akan keluar membeli perlengkapan untuk upacara pemakaman bintang. Ia naik taksi ke sebuah kafe tersembunyi di gang kecil, puluhan kilometer dari rumah mereka. Disinilah Intan berjanji bertemu dengan ayahnya, satu-satunya pria di dunia ini yang mencintainya tanpa syarat dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Saat melangkah masuk, Intan melihat ayahnya duduk di sudut. Rambutnya tampak lebih memutih setelah berbagai kejadian ini. Matanya yang dalam penuh kekhawatiran, menatap ke arah pintu. Melihat Intan, ayahnya segera berdiri. Tangan kasarnya yang biasa bekerja memegang bahu Intan dengan erat, matanya berkaca-kaca. Putriku. Maafkan ayah. Ayah menyesal membiarkanmu menikah dengan bajingan itu. Seharusnya ayah melarangmu dari awal. Intan memeluk ayahnya, merasakan kehangatan yang familiar dan aroma rokok samar di bajunya. Seluruh kekuatan yang ia kumpulkan seolah lenyap. Ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ayah, Intan takut sekali. Dia mau membunuh Intan. Dia jahat sekali. Yah, ayahnya mengelus punggungnya, tangannya gemetar tetapi penuh kekuatan. SST. Ada ayah di sini. Ayah tidak akan membiarkan dia lolos. Ayah sudah menghubungi teman-teman lama di kepolisian. Mereka akan mengawasi kasus ini secara diam-diam. Soal aset, kamu tenang saja, Pak Anwar bekerja dengan sangat teliti. Dia tidak akan bisa mengambil uangmu sepeser pun. Setelah puas menangis, Intan menyeka air matanya, duduk berhadapan dengan ayahnya, kembali tenang untuk membahas rencana selanjutnya. Ayah, sekarang belum waktunya membuka kartu. Pemakaman bintang akan segera diadakan. Ini akan menjadi momen di mana keluarganya paling berkumpul dan paling lengah. Intan butuh bantuan ayah untuk satu hal. Intan merendahkan suaranya, membisikkan rencananya di telinga ayahnya. Setelah mendengarkan, mata ayahnya berbinar dengan tekad. Ia mengangguk mantap. Baik, nak. Lakukan sesuai keinginanmu. Ayah akan siapkan semuanya dari luar untuk mendukungmu. Tapi kamu harus janji pada ayah, jaga keselamatanmu. Kalau ada bahaya, langsung lari ke ayah, dengar? Iya, ya. Intan akan hati-hati. Intan menggenggam tangan kasar ayahnya, dalam hati bersyukur masih memilikinya di tengah badai ini. Cinta ayahnya adalah mercusuar yang menuntunnya, agar tidak tersesat dalam dendam dan keputusasaan. Pertemuan itu singkat, tetapi memberikan kekuatan luar biasa bagi Intan. Ia berpamitan pada ayahnya, melangkah keluar dari kafe. Langit masih mendung, tetapi di dalam hati Intan, jalannya sudah jelas. Setibanya di rumah, suasana duka semakin pekat. Tenda duka sedang didirikan di halaman depan. Suara gamelan duka mulai terdengar menyayat hati. Dion duduk termenung di ruang tamu, janggutnya mulai tumbuh tak terurus, matanya menghitam seperti panda. Melihat Intan pulang, ia hanya melirik sekilas lalu menunduk lagi tanpa berkata apa-apa. Takut pada apa? Takut arwah adiknya datang menuntut balas? Atau takut hukum akan segera menjemputnya? Aula pemakaman di sebuah rumah duka di kota hari ini tenggelam dalam warna putih yang menyedihkan, dingin hingga membuat bulu kuduk berdiri.
Meskipun di luar adalah pertengahan musim panas yang terik, karangan bunga krisan putih berjejer di sepanjang jalan masuk, menebarkan aroma yang tajam, bercampur dengan bau dupa yang mengepul, menciptakan suasana yang menyesakkan. Dion memutuskan untuk mengadakan upacara pemakaman bintang di sini, bukan di kampung halaman. Katanya ia ingin adiknya pergi dengan tenang di tempat yang paling megah. Tapi Intan tahu, dia sedang berusaha menjaga sisa-sisa harga dirinya dan menggunakan keramaian ini untuk menutupi ketakutan yang menggerogotinya. Para pelayat cukup banyak, sebagian besar adalah rekan bisnis dan karyawan perusahaan Dion. Mereka berjalan dalam diam, berbicara dengan hati-hati, tetapi mata semua orang menyimpan rasa ingin tahu tentang penyebab kematian mendadak adik ipar yang masih muda itu. Intan berdiri di samping peti jenazah, kepalanya diikat kain putih, wajahnya pucat tanpa riasan, memperlihatkan kekurusan akibat kurang tidur berhari-hari. Ia menundukkan kepala, membalas sapaan setiap rombongan pelayat yang datang. Air matanya mengalir dengan sendirinya tanpa perlu berpura-pura, karena ia menangisi nasib singkat manusia, menangisi kekejaman hati manusia, dan menangisi takdirnya sendiri yang tragis. Dion berdiri di samping Intan, setelan jas hitam mewahnya semakin menonjolkan wajahnya yang pucat. Ia terus-menerus merapikan dasinya, menyeka keringat di dahi. Matanya gelisah, melihat ke sekeliling seolah takut seseorang akan tiba-tiba muncul dan membongkar kejahatannya. Ketegangannya menyebar, membuat mereka yang peka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat upacara akan dimulai, jeritan menyayat hati terdengar dari arah pintu depan, memecah suasana hikmat yang palsu. Ibu Suryani, ibu mertua Intan, muncul dengan pakaian katun coklat lusuh, rambutnya acak-acakan. Dipapah oleh dua kerabat. Ia berjalan terhuyung-huyung seperti orang linglung. Ia berjalan sambil memukul-mukul dadanya, mulutnya meneriakkan nama putrinya dengan pilu. Bintang. Anakku, kenapa kamu tinggalkan ibu? Orang tua harus mengantar yang muda, apakah Tuhan tidak punya mata? Anakku mati dengan tragis, anakku. Tangisan Ibu Suryani seperti bor yang menusuk ke dalam jiwa Dion, membuatnya terlonjak kaget, wajahnya semakin pucat. Ia bergegas memapah ibunya, berusaha menenangkannya agar tidak menarik perhatian, tetapi kepanikannya terlihat jelas. Bu? Tenang? Bu? Di sini banyak orang? Jangan berteriak-teriak, tetapi Ibu Suryani saat ini tidak mendengar apa-apa. Rasa sakit kehilangan anak, ditambah dengan kecurigaan yang mulai tumbuh dari film USG tempo hari, telah mengubahnya menjadi wanita yang kalap. Ia melepaskan diri dari pegangan Dion, menerjang ke arah peti jenazah, membenturkan kepalanya ke tutup kayu sambil menjerit. Siapa yang membunuh anakku? Anakku sehat, mobilnya baru, kenapa bisa mati begini? Pasti ada yang mencelakainya, ya Tuhan. Ratapan Ibu Suryani membuat seluruh aula menjadi ricuh, bisik-bisik mulai terdengar. Intan melihat beberapa polisi berpakaian preman berdiri di antara kerumunan, mata mereka mengawasi setiap gerak-gerik keluarga mereka dengan saksama. Dion juga menyadarinya. Ia takut ibunya akan keceplosan bicara dalam keadaan emosi, jadi ia semakin erat memeganginya, keringatnya bercucuran. Ia menoleh ke Intan, matanya merah padam penuh ancaman, berbisik melalui giginya yang terkatup, "Kamu diam saja di situ. Cepat bawa ibu masuk untuk istirahat. Apa kamu mau membiarkan dia merusak pemakaman ini?" Intan perlahan mendekat, dalam hati tertawa. Ketakutannya, semakin ia takut. Semakin Intan harus membiarkan drama ini berlanjut. Perlahan, Intan meletakkan tangannya di bahu Ibu Suryani, suaranya bergetar tetapi cukup keras untuk didengar orang di sekitarnya. "Ibu, sabar ya, Bu. Biarkan Bintang pergi dengan tenang. Kalau ibu menangis begini, bagaimana dia bisa tenang di sana? Kecelakaan mobil ini musibah. Tidak ada yang menginginkannya. Ibu jangan terlalu banyak pikiran sampai sakit." Kata-kata Intan bagaikan menyiram bensin ke api. Ibu Suryani berbalik seketika, matanya yang bengkak dan merah menatap Intan tajam. Di matanya, Intan tidak melihat cinta, hanya kebencian yang membara. Dia butuh pelampiasan, seseorang untuk disalahkan atas kematian putrinya, dan Intan, menantu yang tidak pernah ia sukai, adalah sasaran yang sempurna. Tiba-tiba, Ibu Suryani melepaskan diri dari Dion,
menerjang ke arah Intan dengan kecepatan hewan liar yang terluka. Sebelum Intan sempat bereaksi, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kirinya, sakit dan panas. Kekuatan wanita yang terbiasa bekerja keras itu begitu kuat hingga membuat Intan terhuyung dan jatuh ke lantai keramik yang dingin, di hadapan ratusan pasang mata. "Kamu." Ibu Suryani menunjuk wajah Intan, jarinya gemetar, suaranya melengking, penuh dendam. "Dasar perempuan ular. Pembunuh. Kamu sudah tahu mobil itu bermasalah, makanya kamu sengaja memberikannya pada adikku, kan? Kamu mau membunuhku, membunuh seluruh keluargaku, makanya kamu kasih mobil rusak itu. Kembalikan putriku. Kembalikan cucuku." Seluruh aula terkejut. Semua mata tertuju pada Intan. Ada yang bersimpati, ada yang menertawakan, tetapi sebagian besar curiga. Seorang ibu yang kehilangan anak menuduh menantunya sebagai pembunuh. Ini adalah tuduhan yang terlalu berat. Intan memegangi pipinya yang memerah, air mata mengalir. Bukan karena sakit fisik, tetapi karena ia sedang memainkan peran terpenting dalam hidupnya. Intan mengangkat wajahnya, menatap Ibu Suryani dengan mata basah. Suaranya bergetar karena malu tetapi jelas. "Ibu, kenapa ibu bicara seperti itu? Intan difitnah, Bu. Mobil itu baru Intan beli seharga 3 miliar, baru diservis kemarin, bagaimana mungkin rusak?" Intan berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Dion yang berdiri membeku seperti patung kayu. Tatapan Intan menembus ke dalam jiwa gelapnya, memaksanya menghadapi kenyataan. Mas Dion sendiri yang menyuruh Intan memberikan kuncinya pada Bintang, "Bu." Intan bilang mau pakai mobil lain, tapi Mas Dion yang mendesak. "Mas Dion, tolong katakan sesuatu. Jelaskan pada ibu. Kalau tidak ibu akan terus mengira Intan sengaja mencelakai adiknya." Kata-kata Intan seperti air dingin yang menyiram wajah Dion, menyadarkannya dari keterpanaan. Ia melihat tatapan curiga beralih dari Intan kepadanya. Ia melihat beberapa polisi berbisik-bisik. Ia tahu, jika ia membiarkan Intan bicara lebih lanjut atau membiarkan ibunya terus membuat keributan, rahasia mengerikannya akan terbongkar di sini. Ketakutan mengalahkan akal sehat, ia bergegas maju, mencengkeram bahu ibunya dengan kasar, menyeretnya ke belakang. Tangannya yang besar membekap mulut ibunya sendiri dengan erat. "Ibu diam. Ibu sudah gila, ya? Mobil baru, mana kita tahu akan rusak? Jangan bicara sembarangan lagi. Ada polisi di sini," raung Dion, suaranya tercekat karena panik. Wajahnya berubah mengerikan. Tindakannya yang kasar terhadap ibu kandungnya di tengah upacara pemakaman membuat semua orang terperangah. Ibu Suryani, mulutnya dibekap oleh putranya sendiri, matanya terbelalak, meronta-ronta putus asa. Dia terlihat sangat menyedihkan. Intan masih terduduk di lantai, air mata membasahi pipinya, tetapi di dalam hatinya ada rasa puas yang dingin. Keributan di aula pemakaman perlahan mereda setelah Dion memerintahkan kerabat untuk membawa Ibu Suryani ke ruang istirahat di belakang. Namun, atmosfer kecurigaan dan bisik-bisik tidak hilang, malah semakin pekat. Para pelayat berkumpul, pandangan mereka tidak lagi tertuju pada foto almarhumah, melainkan mencuri pandang ke arah Dion pria yang kini berdiri dengan kepala tertunduk di samping peti mati, kedua tangan terkepal hingga urat-uratnya menonjol. Tindakannya membekap mulut ibunya tadi sama saja dengan pengakuan tanpa kata atas kejanggalan dan ketakutan yang menguasainya. Intan dipapah ke sudut, duduk di bangku marmer dingin di bawah pohon ketapang tua. Beberapa kerabat dari pihak suami datang menghibur, menunjukkan simpati atas tamparan yang tidak adil dari ibu mertuanya. Tapi Intan hanya mengangguk singkat, lalu meminta waktu untuk sendiri menenangkan diri. Ketika semua orang pergi, Intan perlahan mengeluarkan ponsel dengan SIM card cadangan yang telah ia siapkan dari saku mantelnya. Layar ponsel menyala di sudut gelap, memantulkan senyum pahit di wajah Intan. Sudah waktunya ia melancarkan hukuman psikologis berikutnya, serangan yang akan memutus ikatan terakhir antara ibu dan anak itu. Intan membuka galeri, memilih foto hasil USG yang diam-diam ia ambil dari data di komputer Dion minggu lalu. Itu adalah hasil USG dari Maya, selingkuhannya. Tertulis jelas janin laki-laki, usia 12 minggu. Dia menyembunyikan ini dengan sangat rapat, merawat anak haram itu seperti harta karun, sementara ia tega berbuat kejam pada istrinya sendiri. Intan melampirkan foto itu ke pesan yang dikirim ke nomor telepon Ibu Suryani, jarinya bergerak cepat di atas keyboard,
mengetik setiap kata yang tajam. Lihat baik-baik, Bu. Putra ibu butuh uang untuk membesarkan cucu laki-laki sulungnya ini. Jadi, putri ibu harus berkorban. 50 miliar rupiah ditukar dengan 2 nyawa. Putra ibu sangat pandai berhitung. Menekan tombol kirim, Intan melihat pesan terkirim. Hatinya terasa lega, tetapi juga penuh kepahitan. Intan menyimpan ponselnya, menatap langit kelabu, membayangkan reaksi Ibu Suryani saat menerima pesan ini. Dia adalah seorang ibu yang memuja putranya secara buta, seluruh hidupnya hanya berharap memiliki cucu laki-laki penerus keluarga. Tapi sekarang, saat ia tahu cucu laki-laki itu ditebus dengan nyawa putri kandungnya dan calon cucu perempuannya, apakah ia akan bahagia atau hancur sehancur-hancurnya? Di dalam aula, suara gamelan kembali terdengar. Tapi bagi Intan, itu terdengar seperti genderang perang. Intan merapikan kain putih di kepalanya, menyeka air mata, lalu berdiri dan berjalan perlahan menuju ruang istirahat tempat Ibu Suryani berada. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, saat kebenaran yang kejam menghancurkan keyakinan buta terakhirnya pada putra kesayangannya. Di ruang istirahat keluarga, Ibu Suryani terbaring lemas di sofa, tangannya memegangi dada, napasnya tersengal-sengal. Wajah tuanya yang penuh keriput menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Beberapa wanita kerabat mengelilinginya, memijatnya, mengipasinya, dan terus menghiburnya. Dia terbaring diam. Matanya kosong menatap langit-langit, air mata mengalir tanpa suara dari sudut matanya, membasahi bantal. Saat itu, telepon di saku bajunya bergetar. Getaran tunggal yang terasa sangat tajam di tengah keheningan. Ibu Suryani meraih ponsel tuanya dengan lemas, menyipitkan mata tuanya untuk membaca pesan. Intan bersembunyi di balik pintu yang sedikit terbuka, menahan napas, mengamati setiap perubahan di wajahnya. Awalnya kebingungan saat melihat gambar USG yang asing. Dia menjauhkan ponselnya, lalu mendekatkannya lagi, mencoba membaca setiap baris dengan teliti. Dan ketika ia membaca pesan di bawahnya, pupil matanya menyusut. Tangannya mulai gemetar hebat seolah tersengat listrik. Cucu laki-laki sulung. Uang. Pengorbanan, kata-kata itu menari-nari di depannya. Menghubungkan semua kejadian aneh di masa lalu, dia ingat bagaimana akhir-akhir ini Dion sering mengeluh kekurangan dana perusahaan. Ingat tatapan gelisah putranya setiap kali menerima telepon aneh. Ingat antusiasme berlebihan Dion saat mendesak istrinya memberikan mobil kepada adiknya. Dan di atas segalanya, ia ingat film USG di dalam tas bintang yang hangus. 2 anak. 1 tewas mengenaskan bersama ibunya di dasar jurang. 1 lagi sedang tumbuh di rahim wanita lain, dibesarkan dengan darah dan daging putrinya sendiri. Bajingan. Ibu Suryani melompat dari sofa seperti per. Ponselnya jatuh ke lantai, baterainya terlepas. Ia memegangi kepalanya, menjerit kesakitan seperti hewan yang terluka, membuat semua orang di sekitarnya terkejut. Dia mengerti semuanya. Putra yang ia puja, putra yang selalu ia banggakan sebagai anak yang berbakti dan pintar, ternyata adalah iblis. Demi uang, demi putra penerus dari seorang selingkuhan, dia tega mengorbankan adik kandungnya sendiri. Intan melihat kehancuran total di mata Ibu Suryani. Benteng keyakinan terkuat dalam hidupnya telah hancur berkeping-keping. Dia tidak lagi menangis. Matanya kosong, tetapi menyimpan dendam yang mengerikan. Dia menatap kehampaan, mulutnya menggumamkan kutukan tanpa suara. Intan perlahan meninggalkan pintu. Jantungnya berdebar kencang karena gembira dan puas. Benih kecurigaan yang ia tanam kini telah tumbuh menjadi pohon beracun. Akarnya kini menancap dalam di hubungan darah yang tampaknya tak terpisahkan itu. Di luar, Dion masih sibuk menyambut tamu, memainkan perannya sebagai kakak yang berduka. Dia tidak tahu, di ruangan kecil itu, ibu yang selalu membelanya tanpa syarat kini telah berubah menjadi musuh paling berbahayanya. Dia berdiri di tepi jurang tanpa menyadarinya, dan hanya butuh 1 hembusan angin lagi untuk membuatnya jatuh hancur berkeping-keping seperti mobil 3 miliar milik Intan. Pemakaman bintang berakhir dalam kekacauan dan desas-desus. Para pelayat pulang dengan menggelengkan kepala, meninggalkan rumah duka yang tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Dion tidak tinggal di rumah untuk berduka 1 detik pun. Begitu tamu terakhir pergi, ia segera melesat pergi dengan mobilnya seolah dikejar hantu, langsung menuju kantornya.
Intan berdiri di balkon lantai 2, memandangi mobil yang menghilang di balik pepohonan. Dalam hati, ia menghitung mundur waktu kehancurannya, karena Intan tahu, dia pergi ke kantor untuk menyelesaikan transaksi gelap terakhirnya. Sayangnya, jaring hukum itu luas, tak terlihat tapi sulit ditembus. Semua pintu keluarnya telah diam-diam dikunci oleh Intan dan pengacara Anwar. Sekitar 2 jam kemudian, saat Intan sedang duduk termenung di ruang tamu, berpura-pura memeriksa buku catatan pengeluaran pemakaman, gerbang besi besar ditabrak dengan keras. Mobil Dion melesat masuk ke taman, mengerem mendadak hingga meninggalkan bekas ban hitam di lantai paving. Ia turun dari mobil, tidak ada lagi keanggunan seperti biasanya, penampilannya kusut masai. Dasi longgar, kedua mata merah padam. Ia menerobos masuk ke rumah seperti hewan liar yang terluka. Melihat Intan duduk di sana, ia langsung menghampirinya, menggebrak meja kaca dengan keras hingga gelas di atasnya melompat dan airnya tumpah. Ia meraung, suaranya tercekat karena marah. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa rekening perusahaan dibekukan? Kenapa perintah transferku ditolak bank? Permainan apa yang kamu mainkan di belakangku?" Intan pura-pura terkejut, meringkuk di sofa, matanya terbelalak ketakutan menatapnya, tangannya yang gemetar memegangi dadanya. Ia tergagap. Kamu ngomong apa, Mas? Aku tidak tahu apa-apa. Aku di rumah seharian mengurus pemakaman Bintang. Kenapa rekening bisa dibekukan? Apa mungkin? Polisi, mereka melakukannya untuk penyelidikan kecelakaan? Jawaban Intan yang polos namun logis membuat Dion terdiam sejenak. Keraguan di matanya goyah, tetapi naluri dan keputusasaan karena kehilangan uang membuatnya tidak melepaskan Intan begitu saja. Ia mendekat, mencengkeram kerah baju Intan, menariknya. Napasnya yang berbau rokok dan dendam menerpa wajah Intan. "Jangan pura-pura polos di depanku," desisnya. "Pengacara bank bilang ada perintah pembekuan aset bersama karena sengketa perkawinan. Selain kamu, siapa lagi? Kamu mau memotong jalan hidupku? Kamu mau aku mati di rumah ini?" Ia menghempaskan Intan dengan kasar. Kepala Intan pusing, tapi ia menahan diri untuk tidak melawan. Karena ia tahu, kamera CCTV di ruang tamu sedang merekam semuanya. Intan menangis, air mata membasahi pipinya. "Mas Dion, kamu sudah gila. Aku istrimu, apa untungnya aku melakukan itu? Kamu tidak memikirkan Bintang yang baru saja meninggal, kamu hanya peduli pada uang, aku bilang aku tidak melakukannya. Lepaskan aku, kamu menyakitiku." Perlawanan lemah Intan justru membuatnya semakin marah. Ia hendak mengangkat tangannya untuk menampar, tapi tiba-tiba sebuah teriakan dari arah tangga menghentikannya. "Hentikan tanganmu. Apa kamu mau membunuhnya untuk membungkamnya? Seperti yang kamu lakukan pada adikmu?" Ibu Suryani berdiri di sana, tangannya memegang pegangan tangga, tubuhnya gemetar. Ia menatap putranya dengan pandangan asing dan jijik, seolah melihat sampah paling kotor di dunia. Dion melepaskan Intan, berbalik menatap ibunya. Kemunculan ibunya yang tiba-tiba dan kata-katanya yang penuh makna membuatnya terkejut, kemarahannya berubah menjadi kebingungan. Ia tidak menyangka ibu yang selalu membelanya kini berada di pihak Intan. Dan yang lebih penting, ibunya sudah tahu sesuatu. Ibu Suryani berjalan ke hadapan Dion. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat tangannya yang kurus dan keriput, lalu menampar wajah putra kesayangannya dengan keras. Plak. Tamparan itu membawa semua kekecewaan, rasa sakit, dan dendam seorang ibu yang menemukan putranya adalah iblis berwujud manusia. Dion memegangi wajahnya, terkejut menatap ibunya. "Ibu apa-apaan? Kenapa ibu memukulku? Aku sedang pusing dengan pekerjaan, ibu tidak membantu malah begini." Tetapi Ibu Suryani tidak membiarkannya selesai bicara. Ia mengeluarkan ponsel tuanya, membuka gambar USG yang dikirim Intan, dan menyodorkannya ke wajah Dion. Suaranya bergetar tetapi tajam. "Lihat ini, cucu laki-laki sulungmu, kan? Demi anak haram ini, demi perempuan jalang itu, kamu tega mendorong adikmu sendiri ke kematian." Melihat gambar USG yang familiar, wajah Dion pucat pasi. Ia mundur. Nyaris jatuh. "Kenapa? Kenapa ibu punya ini? Siapa yang mengirimnya?" Ia menoleh ke arah Intan, tetapi Intan sedang duduk memeluk lutut di kursi, menangis terseduh-seduh.
sama sekali tidak terlihat seperti dalang di balik semua ini. Kepanikan membuat pikirannya kacau. Ia hanya tahu rahasia tergelapnya telah terbongkar di hadapan orang yang paling ia takuti. Ibu Suryani menerjangnya, mencengkeram kerah kemeja bermereknya, merobeknya. Bajingan! Kembalikan bintang. Ibu membesarkanmu untuk membunuh adikmu sendiri? Kamu butuh uang untuk membiayai perempuan lain, bilang saja. Kenapa kamu lakukan hal sekeji ini? Dion. Diserang oleh ibunya, ditambah dengan tekanan asetnya yang dibekukan, tidak bisa lagi menahan diri. Ia menepis tangan ibunya dengan kasar, mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Ia meraung, wajahnya merah padam. Ibu diam. Ibu tahu apa? Aku melakukan ini juga untuk keluarga ini. Ibu pikir aku ingin bintang mati, seharusnya Intan yang mati. Kalau Intan yang mati, aku bisa dapat 50 miliar. Ibu tidak mengerti? Ini semua karena bintang sialan, dia mati menggantikan kakak iparnya. Pengakuan mengerikan itu keluar dari mulutnya saat ia kehilangan kendali, membuat seluruh ruangan hening. Ibu Suryani, terbaring di lantai, menatap putranya dengan tak percaya. Intan, dari kursinya, diam-diam menyesuaikan sudut kamera ponselnya yang tersembunyi di balik vas bunga, merekam momen saat Dion menandatangani vonis matinya sendiri. Dia telah mengaku. Dia mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa target awalnya adalah Intan. Dion sadar ia telah salah bicara. Ia segera membekap mulutnya. Ia melihat ibunya menatapnya seperti monster. Melihat istrinya meringkuk ketakutan. Ia tahu ia sudah tidak bisa kembali lagi. Ia mengacak-acak rambutnya, menggeram seperti hewan yang terpojok, lalu berbalik lari ke kamarnya dan membanting pintu. Meninggalkan ibunya yang terbaring dalam penderitaan. Intan membantu Ibu Suryani berdiri, memapahnya ke kamar. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Intan tahu dia menyesal, dia menderita, tapi rasa kasihan Intan padanya sudah lama hilang. Intan kembali ke kamarnya, menempelkan telinga ke dinding, mendengarkan pergerakan dari kamar Dion. Telepon Dion berdering berkali-kali. Awalnya ia tidak mengangkatnya, akhirnya, mungkin tak tahan lagi, ia menjawabnya. Intan mendengar suaranya yang serak. Halo, ngapain telepon terus? Aku lagi pusing. Di ujung sana adalah suara Maya, selingkuhannya. Tapi hari ini, suaranya tidak lagi manis, melainkan tajam dan kasar. Meskipun tidak di loudspeaker, Intan bisa mendengar teriakannya. Kamu yang gila. Aku yang mau gila. Kamu janji mau transfer uang buat bayar utang kakakku, kan? Kenapa sampai sekarang rekeningku masih kosong? Para penagih utang sudah mengepung rumahku. Kamu mau membiarkan kami mati? Dion mencoba menenangkannya, tapi ketidakberdayaannya terdengar jelas. Maya, tenang dulu, dengarkan aku. Rekeningku dibekukan sama istriku. Aku lagi cari jalan keluar. Bilang sama mereka tunggu beberapa hari lagi, ya? Aku janji akan cari uangnya. Bagaimana keadaan putra kita? Jangan sampai dia kenapa-kenapa ya. Dia masih memimpikan putra penerusnya. Masih percaya selingkuhannya itu benar-benar mencintainya. Tapi Maya tidak peduli. Aku tidak peduli. Pokoknya sebelum besok siang tidak ada uang 500 juta masuk ke rekeningku, jangan salahkan aku kalau aku jahat. Aku akan sebarkan semua tentang kita ke internet. Biar seluruh dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Biar istrimu tahu kamu memeliharaku pakai uangnya. Oh ya, satu lagi, kandungan ini akan aku gugurkan. Kamu tidak punya uang? Jangan mimpi punya anak. Telepon ditutup. Intan mendengar Dion menjerit putus asa, suara barang-barang dibanting ke dinding, dia terpojok dari segala sisi. Hukum membekukan asetnya, ibu kandungnya berbalik melawannya, dan sekarang, selingkuhan yang paling ia percayai pun menunjukkan wujud aslinya. Dia benar-benar sendirian. Intan duduk di tempat tidur, tersenyum sinis. Harga sebuah pengkhianatan terkadang bukan datang dari pembalasan dendam korban, tetapi dari kekejaman para kaki tangannya sendiri. Keesokan paginya, saat kabut masih menyelimuti taman, sebuah mobil polisi berhenti di depan gerbang rumah mereka. Bel pintu berbunyi, tegas dan dingin, membangunkan seisi rumah. Intan yang membuka pintu, berusaha memasang wajah tenang meskipun tangannya pura-pura gemetar. Dua penyidik berseragam masuk.
Kami mengundang Saudara Dion dan Saudari Intan untuk datang ke kantor untuk memberikan keterangan terkait kecelakaan lalu lintas di puncak. Dion menuruni tangga, pakaiannya kusut, matanya cekung. Melihat polisi, kakinya lemas, nyaris jatuh. Ia tahu panggilan ini tidak sesederhana sebelumnya. Naluri seorang penjahat memberitahunya, jerat itu sudah mengencang di lehernya. Di ruang interogasi yang dingin, di bawah lampu neon putih, penyidik meletakkan sebuah kantong bukti transparan di atas meja. Di dalamnya, ada kabel rem yang terpotong dan sebagian hangus, tetapi bekas potongan yang rapi dan tajam masih terlihat jelas. Saudara Dion, ini adalah kabel rem dari TKP. Hasil forensik menunjukkan potongan ini bukan karena aus, melainkan dipotong dengan sengaja menggunakan tang potong baja. Ada penjelasan? Dion menatap kabel rem itu, wajahnya pucat pasi, keringat membasahi seluruh kemejanya. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Ia menggelengkan kepala dengan panik. Saya tidak tahu. Mungkin ada penjahat yang masuk. Saya tidak mungkin melakukannya. Polisi itu tidak terpengaruh. Penjahat? CCTV di sekitar area Anda tidak merekam ada orang asing yang masuk ke garasi malam itu. Terlebih lagi, bekas potongan ini menunjukkan pelakunya sangat paham struktur mobil. Anda seorang insinyur konstruksi dan mengerti soal mobil. Bagaimana menurut Anda? Intan duduk di sebelahnya, berpura-pura terkejut. Dipotong? Siapa yang sejahat itu? Mas Dion? Apa kamu punya musuh? Kenapa mereka mau membunuh kita? Pertanyaan polos Intan membuat Dion semakin panik. Ia menatap Intan, matanya memohon sekaligus penuh ketakutan. Ia tahu Intan sedang bersandiwara, tapi ia tidak berani membongkarnya. Membongkar Intan saat ini sama saja dengan mengaku bahwa dirinya lah pembunuhnya. Suasana menjadi sangat tegang. Setiap detik terasa seperti penyiksaan bagi Dion. Ia bisa merasakan panasnya kebenaran yang membakarnya dan dinginnya borgol yang menantinya. Ia menundukkan kepalanya ke meja, kedua tangannya memegangi kepala, gemetar hebat. Keheningan di ruang interogasi terasa begitu berat hingga suara detak jam dinding terdengar jelas. Setiap detiknya bagaikan paku yang dipalu ke peti mati yang perlahan-lahan menutup takdir Dion. Matanya menatap kosong pada kabel rem di dalam kantong bukti. Ketakutan yang luar biasa itu kemudian berubah menjadi kemarahan yang tak terkendali. Hewan liar yang terpojok akan selalu menggigit dengan membabi buta. Dan Dion, saat ini, adalah hewan liar itu. Ia tiba-tiba berdiri, kursinya terdorong ke belakang dengan suara melengking, jarinya yang gemetar menunjuk lurus ke wajah Intan, matanya merah padam. Dia orangnya, Pak. Dia tahu mobil itu rusak. Dia tahu remnya dipotong, makanya dia sengaja kasih kunci ke Bintang. Dia mau membunuhku, tapi Bintang yang jadi korban. Dia perempuan paling kejam di dunia. Tuduhan gila Dion membuat seisi ruangan terkejut. Para penyidik mengerutkan kening. Intan meringkuk di kursinya, matanya terbelalak ketakutan menatap suaminya yang mengamuk. Air mata membasahi pipinya. Ia hanya menggelengkan kepala, tubuhnya gemetar, menciptakan kontras yang jelas dengan keganasan Dion. Dion belum berhenti. Jangan pura-pura polos, kamu lihat aku melakukannya, kan? Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu kasih mobil itu ke adikku? Kamu iblis. Kamu menjebakku. Aku harus membunuhmu untuk membalaskan dendam Bintang. Ia menerjang maju, tetapi dua polisi dengan sigap menahannya, menekannya ke meja. Dion meronta-ronta, mulutnya terus meneriakkan umpatan. Intan menatap pemandangan itu, hatinya sakit, bukan karena kasihan padanya, tetapi karena kasihan pada dirinya sendiri yang pernah mempercayai manusia sekejam ini. Dia tidak menyesal telah memotong kabel rem, dia hanya marah karena rencananya gagal dan korbannya adalah adiknya sendiri. Di ambang kehancuran, ia siap melimpahkan semua kesalahan pada Intan. Penyidik itu menatap Dion dengan pandangan dingin dan jijik, lalu memberi isyarat agar bawahannya memborgolnya. Ia menoleh ke Intan, suaranya melembut. Ibu Intan, tenang ya, suami Anda sedang dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Kami akan membawanya keluar untuk menenangkan diri. Setelah pintu tertutup, meninggalkan ruangan yang sunyi namun penuh tekanan, Intan tahu ini adalah momen krusial untuk melancarkan pukulan terakhir, mengubah tuduhan gila Dion menjadi pisau yang menusuknya kembali. Intan menyeka wajahnya,
mencoba menenangkan diri, tetapi bahunya masih bergetar. Ia menatap penyidik, suaranya pecah. "Pak, dia kenapa? Kenapa dia bicara hal semenakutkan itu? Saya istrinya, saya percayakan hidup saya padanya, kenapa dia menganggap saya sekejam itu? Mana mungkin saya tahu mobil itu rusak? Kalau saya tahu, lebih baik saya yang mati daripada membiarkan Bintang mengalami ini." Ia menunduk, menangis terseduh-seduh. "Akhir-akhir ini dia memang aneh, Pak. Mungkin karena syok kehilangan adiknya terlalu berat, dia jadi berhalusinasi dan menyalahkan saya. Dia tulang punggung keluarga, satu-satunya sandaran saya. Sekarang dia seperti ini, bagaimana saya harus hidup? Tolong bantu dia, Pak, jangan biarkan dia semakin gila." Polisi itu menatapnya dengan simpati dan keyakinan. Di hadapannya adalah seorang wanita lemah dan malang yang menderita karena kehilangan dan serangan mental dari suaminya sendiri. Dibandingkan dengan Dion yang beringas, kata-kata Intan yang tulus jauh lebih meyakinkan. "Kami mengerti kondisi ibu," kata penyidik itu menenangkan. "Perilaku dan ucapan saudara Dion, tadi akan kami pertimbangkan dari sudut pandang psikologi kriminal. Tapi ibu tenang saja, hukum lebih mengutamakan bukti daripada pengakuan. Tidak ada yang bisa menuduh orang yang tidak bersalah." Intan menerima segelas air hangat, dalam hati tersenyum dingin. Ia telah memainkan perannya sebagai istri yang sabar hingga akhir, mengubah serangan Dion menjadi bukti ketidakstabilan mental dan kekejamannya. Semakin keras Dion menuduhnya, semakin ia terlihat gila di mata penyidik. Inilah jebakan psikologis yang telah Intan siapkan. Menyembunyikan senyum dinginnya, Intan menatap polisi itu dengan wajah sedih. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berharap kebenaran segera terungkap, agar arwah Bintang bisa tenang. Keluarga saya sudah hancur, Pak." Setelah Dion dibawa ke sel sementara, suasana di ruang interogasi sedikit lebih rileks, tapi ketegangan masih ada. Intan tahu sudah waktunya memberikan kepingan puzzle terakhir, motif kejahatan. "Pak," kata Intan perlahan, "sebenarnya ada satu hal yang tidak berani saya katakan, takut mencoreng nama baik Mas Dion. Tapi, saya takut mungkin dia terlalu putus asa hingga melakukan hal gila." Polisi itu langsung tanggap. "Silakan ceritakan, Bu. Informasi apapun sangat penting." Intan menarik napas dalam-dalam. "Akhir-akhir ini, Mas Dion sangat aneh, Pak. Dia sering menerima telepon diam-diam, sering marah-marah. Saya tidak sengaja melihat pesan tagihan utang dari nomor aneh. Jumlahnya puluhan miliar. Dia juga punya hubungan dengan wanita lain bernama Maya. Wanita itu sering mengirim pesan menagih uang dan minta dinikahi. Saya juga pernah dengar dia bicara soal warisan saya." Intan berhenti sejenak, lalu menambahkan kalimat terakhir yang paling menghancurkan. "Saya baru saja menerima warisan 50 miliar rupiah, Pak. Saya berencana menginvestasikannya, tapi Mas Dion terus memaksa saya memasukkannya ke rekening bersama untuk membayar utangnya. Saya belum setuju. Lalu kejadian ini terjadi. Pak, apa mungkin dia ingin mencelakai saya untuk mendapatkan uang asuransi dan merebut warisan saya untuk membayar utang dan membiayai selingkuhannya?" Pertanyaan polos namun logis itu, seperti kunci yang membuka pintu kebenaran. Utang judi, selingkuhan yang menekan, tekanan finansial, dan warisan besar dari istri. Itu adalah motif yang paling sempurna untuk merencanakan pembunuhan. Penyidik itu mengangguk pelan, sepenuhnya yakin dengan hipotesis ini. "Informasi yang Ibu berikan sangat berharga. Kami akan segera menyelidiki utang dan hubungan di luar nikah saudara Dion. Jika benar, ini bukan hanya kasus perusakan, tapi pembunuhan berencana dengan motif yang sangat keji." Intan menunduk, menyembunyikan senyum dingin di sudut bibirnya. Meninggalkan kantor polisi saat hari sudah gelap, awan hitam menggantung seolah akan menelan kota kecil itu. Dion dibebaskan sementara, sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut, tetapi ia dilarang meninggalkan kediamannya. Namun, melihat sikapnya yang linglung dan matanya yang penuh ketakutan, Intan tahu ia tidak akan diam menunggu. Naluri hewan yang terpojok akan mendorongnya untuk melarikan diri. Setibanya di rumah, Dion tidak berbicara apa-apa. Ia langsung menuju kamar, mengobrak-abrik lemari dan laci. Ia mengeluarkan brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan, tangannya gemetar memasukkan kode. Ia menyambar semua yang berharga di dalamnya: uang tunai, emas batangan,
perhiasan pernikahan Intan, dan surat-surat tanah penting memasukkannya ke dalam sebuah koper hitam. Intan berdiri bersandar di pintu, menyaksikannya dengan tatapan dingin. Dia melarikan diri. Dia akan meninggalkan ibunya yang menderita, meninggalkan istri yang pernah ia janjikan setia, meninggalkan semua dosanya. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Mau kemana? Mau kabur? Tanya Intan tenang. Polisi melarangmu keluar dari rumah, kan? Dion terlonjak. Ia menatap Intan dengan mata merah padam. Diam kamu. Urus saja urusanmu sendiri. Kamu mau melaporkanku ke polisi? Aku mati. Kamu juga akan kuajak mati. Minggir. Ia mendorong Intan dengan kasar, lalu berlari menuruni tangga. Intan terhuyung, menatap punggung pengecutnya, dalam hati tertawa. Dia pikir dia bisa lolos? Dia tidak tahu setiap gerakannya berada dalam pengawasan Intan dan para penyidik. Mobil yang akan ia kendarai, rekening bank yang akan ia pakai, semuanya sudah dibekukan dan dilacak. Intan turun, melihat Ibu Suryani duduk termenung di ruang tamu, menatap putranya yang berlari keluar. Dion, mau kemana, nak? Kamu mau tinggalkan ibu sendiri? Panggilnya lemah. Dion berhenti sejenak di pintu. Ada keraguan di matanya. Tapi kemudian, keegoisan menguasainya. Ibu di rumah saja dulu. Aku harus sembunyi sebentar. Kalau semua sudah aman, aku akan jemput ibu. Setelah berkata begitu, ia masuk ke mobil dan melesat pergi, meninggalkan ibunya yang tua, sendirian dan putus asa di tengah rumah besar yang dingin. Intan menatap Ibu Suryani tanpa rasa kasihan. Seumur hidupnya ia memanjakan putranya, kini ia harus menanggung akibatnya. Ditinggalkan dengan kejam, Intan mengambil ponselnya, menelepon penyidik. Suaranya tenang dan dingin. Halo, Pak. Suami saya, Dion, baru saja kabur dengan mobilnya. Dia membawa banyak uang dan emas. Dia menuju ke arah pinggir kota. Mobil Dion baru saja keluar dari gerbang. Tiba-tiba mengerem mendadak. Dalam kepanikannya, ia baru teringat bahwa paspor dan beberapa buku tabungan penting masih disimpan oleh Ibu Suryani di tas kain yang selalu dibawanya. Ia memundurkan mobilnya dengan gila, menabrak gerbang besi yang sedang menutup hingga terbuka paksa. Ia turun dari mobil seperti orang gila, menyerbu masuk ke rumah, menarik ibunya yang sedang duduk termenung. Ibu ikut saya, cepat. Bawa tas uang itu. Raungnya, tangannya kasar menarik pergelangan tangan ibunya, menyeretnya tanpa peduli. Dion, apa yang kamu lakukan? Sakit? Kamu mau bawa ibu kemana? Mohonnya. Tapi Dion sudah kehilangan kemanusiaannya. Di matanya, ibunya bukan lagi seorang ibu, melainkan brankas berjalan. Ia mendorong ibunya masuk ke mobil, membanting pintu, dan tancap gas. Mobil melaju di jalanan pinggir kota yang sepi, menuju sebuah villa tua peninggalan ayahnya, tempat yang ia anggap paling aman. Di dalam mobil, suasana begitu menyesakkan. Berhenti, nak? Mau lari kemana? Kalau bersalah, serahkan diri saja. Mungkin hukum masih bisa berbaik hati? Jangan tambah lagi kesalahanmu, bujuk Ibu Suryani dengan gemetar. Tapi yang ia dapatkan adalah pukulan keras di setir. Ibu diam. Serahkan diri biar mati di penjara? Aku harus hidup. Aku harus keluar negeri. Berikan uangnya, setelah itu ibu mau kemana terserah. Aku tidak punya waktu mengurus ibu. Kata-kata tak berperasaan itu seperti pisau terakhir yang memutus benang rapuh antara ibu dan anak. Ibu Suryani terperangah. Tas kainnya jatuh, ternyata putranya kembali bukan karena mengkhawatirkannya, tetapi demi uang simpanan terakhirnya. Hingga detik terakhir, ia tetap egois dan kejam. Mobil berbelok ke jalanan tanah yang becek menuju villa tua itu. Hujan rintik-rintik, sama seperti masa depan kelam yang menantinya. Villa tua itu berdiri sendirian di tengah lahan kosong. Dindingnya yang berlumut menjulang seperti nisan kosong. Baru saja Dion mematikan mesin. Berniat mengambil tas uang dan menyeret ibunya masuk. Tiba-tiba sirene meraung dari segala arah, memecah keheningan. Lampu biru merah menyorot mobil mereka, mengubah tempat itu menjadi panggung tragedi komedi di mana ia adalah tokoh utama yang paling menyedihkan. Dion, Anda sudah terkepung. Turun dari mobil, letakkan senjata, dan angkat tangan. Suara dari pengeras suara terdengar jelas.
Dion duduk di dalam mobil, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar mencengkeram setir. Ia menatap ibunya yang meringkuk ketakutan. Mengetahui tidak ada jalan keluar, naluri dan kegilaan orang yang terpojok membuatnya nekat. Ia menyambar koper berisi uang dan emas, melompat keluar dari mobil, berniat memanjat tembok belakang untuk lari ke hutan. Tapi baru beberapa langkah, ia tersandung dan jatuh di rumput yang licin. Dua petugas sigap menerkamnya, menekannya ke lumpur. "Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Uangku. Kembalikan uangku," jerit Dion, meronta-ronta di lumpur, mencoba meraih koper uang yang isinya berhamburan lembaran uang polimer dan perhiasan berkilauan di atas tanah kotor. Penampilannya saat ini sangat menyedihkan. Borgol dingin terpasang di pergelangan tangannya, mengakhiri semua upayanya yang sia-sia. Intan turun dari mobil penyidik, menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Ibu Suryani juga dipapah turun dari mobil. Melihat putranya ditekan ke tanah, wajahnya penuh lumpur, tangannya diborgol, ia tidak menjerit, tidak berlari. Ia hanya berdiri di sana, kedua kakinya gemetar, lalu jatuh terduduk, matanya kosong dan putus asa. Ia telah menyaksikan kehancuran idolanya, kehancuran dari apa yang disebut harapan keluarga. Jaring hukum itu luas, tak terlihat tapi sulit ditembus. Siapa yang menabur angin, akan menuai badai. Itulah hukum abadi yang tak terbantahkan. Di ruang interogasi, suasana semakin mencekam. Dion duduk di sana, kedua tangan diborgol ke kursi, kepalanya tertunduk tetapi sikapnya masih keras kepala. Meskipun tertangkap saat melarikan diri, ia tetap menyangkal semua tuduhan terkait kematian adiknya. "Saya tidak membunuh. Saya hanya takut istri saya akan mencelakai saya untuk merebut harta, makanya saya membawa uang untuk sembunyi. Remblong itu karena cacat teknis, atau mungkin kabelnya digigit tikus. Mana saya tahu. Kalian tidak punya bukti, jangan menuduh," bantahnya dengan suara serak. Penyidik itu menatapnya dengan kasihan bercampur jijik. Ia memberi isyarat pada bawahannya. Pintu terbuka, pengacara Anwar masuk membawa laptop dan sebuah USB kecil berwarna hitam. Melihat benda itu, pupil mata Dion menyusut. Pak Anwar menyambungkan USB ke laptop, memutar layarnya ke arah Dion, lalu menekan tombol play. Video rekaman pukul 3 pagi di garasi muncul dengan jelas. Gambar Dion yang mengenakan piyama, memegang tang potong baja, perlahan memotong kabel rem satu persatu, tampak begitu hidup. Suara tang memotong logam, suara napasnya, dan terutama, percakapan melalui loudspeaker dengan selingkuhannya, Maya, terdengar sangat jelas. "Jangan lupa bereskan semuanya, ya. 50 miliar rupiah itu harus jadi milik putra kita." Dion menatap layar, wajahnya berubah dari pucat menjadi kelabu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak pernah menyangka, paranoia Intan yang memasang daya cadangan untuk kamera dashboard telah menjadi vonis mati baginya. Mulutnya ternganga, tak mampu berkata-kata. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Semua penyangkalan, semua kebohongan, kini menjadi lelucon di hadapan bukti yang tak terbantahkan ini. Ia menundukkan kepalanya ke meja, suaranya pecah oleh tangis putus asa. Dia tahu, semuanya telah berakhir. Di ruang observasi di sebelahnya, melalui kaca satu arah, Ibu Suryani menyaksikan semuanya. Ia duduk kaku, matanya terbelalak menatap layar yang memutar video kejahatan putranya. Setiap gambar, setiap suara, bagaikan pisau yang mengiris jantung seorang ibu. Ia melihat putra yang ia lahirkan, putra yang selalu ia banggakan, memegang alat untuk memotong nyawa adiknya sendiri. Ia mendengar suara manis perempuan jalang itu, dan ia mendengar tawa dingin Dion saat bicara tentang kematian Intan. 50 miliar rupiah. Seorang putra. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya, menusuk ke dalam penyesalannya yang sudah terlambat. Ia ingat saat Dion memaksa Intan memberikan kunci, ingat wajah gelisah Dion di pemakaman, ingat tamparan yang Dion berikan padanya. Itu semua bukan kebetulan, melainkan rencana kejam yang diperhitungkan dengan matang. Keserakahan dan pemanjaan butanya telah membesarkan seekor iblis, dan hari ini, iblis itu telah memangsa keluarganya sendiri, membunuh putrinya. "Bintang, anakku, maafkan ibu. Ibu yang salah. Ibu membesarkan ular di rumah." Ibu Suryani menjerit pilu,
membenturkan kepalanya ke dinding kaca, memukul-mukul dadanya. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang keriput. Guncangan yang terlalu hebat membuat jiwanya tak sanggup menanggung. Tiba-tiba ia berhenti menangis, lalu tertawa histeris. Tawa gila tanpa jiwa. Ia menunjuk-nunjuk layar, menggumamkan kalimat-kalimat tak berarti. Cucu laki-laki sulung. Aku mau jalan-jalan. Bintang, pulang makan, nak. Matanya menjadi kosong, pandangannya kabur antara kenyataan dan ilusi. Dia telah menjadi gila. Harga yang harus dibayar untuk keserakahan dan kejahatan keluarga ini terlalu mahal. Satu mati, satu di penjara, dan satu lagi gila. Intan berdiri di luar, menyaksikan pemandangan itu melalui kaca. Hatinya terasa berat, tapi tidak ada rasa puas. Hanya kesedihan yang mendalam atas nasib manusia yang tenggelam dalam lautan penderitaan. Persidangan kasus pembunuhan Dion dan kaki tangannya diadakan pada hari yang mendung. Awan hitam menyelimuti kota, membuat suasana di ruang sidang semakin mencekam. Intan duduk di barisan kursi korban, di sampingnya ada ayahnya dan pengacara Anwar. Tangannya terkepal erat, bukan karena takut, tetapi karena perasaan campur aduk. Di seberang, di dalam sel terdakwa, Dion berdiri dengan kepala tertunduk. Pakaian tahanan bergaris hitam putih yang longgar membuatnya terlihat sangat kurus dan menyedihkan. Ia tidak berani menatap Intan. Ibunya, Ibu Suryani, tidak datang. Setelah guncangan hebat di kantor polisi, ia kehilangan akal sehatnya. Terkadang sadar, terkadang mengigau, hanya memeluk bantal tua sambil memanggil nama putrinya. Kini ia dirawat oleh seorang keponakan di kampung halaman. Keluarganya, benteng kebanggaan yang selalu ia banggakan, kini telah runtuh. Hakim ketua membacakan dakwaan. Setiap kejahatan Dion diuraikan dengan jelas, dari merencanakan pemotongan kabel rem untuk membunuh istrinya demi merebut warisan, hingga menyebabkan kematian adik kandungnya sendiri, dan terakhir, penggelapan aset serta upaya melarikan diri. Saat diizinkan memberikan kata-kata terakhir, Dion gemetar, suaranya serak dan pecah. Terdakwa tahu kesalahan terdakwa tidak dapat dimaafkan. Terdakwa melakukannya karena keserakahan yang membutakan mata, menyakiti adik kandung, membuat ibu menderita, dan mengkhianati istri. Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman agar bisa lebih cepat kembali untuk bersujud meminta maaf pada adik saya. Penyesalan yang terlambat itu tidak mendapat simpati dari siapapun. Intan menatapnya tanpa rasa kasihan. Hidup tidak mengenal kata jika. Air yang tumpah tidak bisa diambil kembali. Setelah musyawarah, hakim ketua membacakan vonis. Mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang sangat keji, bermotif rendah, dan mengakibatkan hilangnya nyawa, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Dion penjara selama 20 tahun dan mewajibkan terdakwa membayar seluruh kerugian material dan imaterial kepada korban. Palu diketuk. Mengakhiri tragedi keluarga yang penuh air mata ini, Dion jatuh tersungkur. Saat digiring keluar, langkahnya berhenti sejenak di depan Intan. Mata mereka bertemu. Di matanya, ada keputusasaan, penyesalan, dan permohonan. Tapi Intan hanya memalingkan wajahnya, menatap keluar jendela di mana rintik hujan mulai turun. 20 tahun. Cukup lama untuk mengubah hidup seseorang. Tetapi apakah cukup untuk menghapus semua dosa yang telah ia perbuat? Persidangan pidana selesai, kini giliran Intan mengurus perceraian dan masalah perdata. Dengan vonis yang sudah jelas dan bukti yang tak terbantahkan, pengadilan dengan cepat mengabulkan gugatan cerai sepihak Intan. Seluruh harta bersama, setelah dikurangi utang-utang yang dibuat Dion dan biaya kompensasi, sebagian besar jatuh ke tangan Intan. Ia pun bisa dengan mudah menguasai kembali harta warisannya sebesar 50 miliar rupiah tanpa halangan. Hari saat Intan memegang akta cerai dengan stempel merah dari pengadilan, langit begitu cerah, tetapi hatinya terasa hampa. Intan kembali ke rumah besar yang pernah dibangun dengan begitu banyak harapan. Kini yang tersisa hanyalah bangunan dingin tanpa jiwa. Foto pernikahan telah lama ia turunkan, barang-barang Dion ia suruh orang untuk membersihkannya. Apa yang bisa dijual, dijual. Sisanya dibuang. Intan memutuskan untuk menjual rumah itu. Meskipun indah dan mewah, rumah itu terlalu penuh dengan kenangan menyakitkan. Ia butuh awal yang baru, tempat yang benar-benar bersih. Penjualan rumah berjalan lancar.
Sepasang suami istri muda yang baru menikah membelinya. Melihat mereka, Intan teringat dirinya 3 tahun lalu yang begitu naif. Ia tersenyum pahit, diam-diam berdoa agar mereka tidak mengalami tragedi sepertinya. Di hari pindahan, Intan hanya membawa beberapa kotak barang pribadi dan kucing British Shorthair-nya. Ia berdiri di depan pintu untuk terakhir kalinya, menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan mantap. Intan pindah ke sebuah apartemen mewah di pusat kota. Lebih kecil, tetapi hangat dan aman. Dari balkon lantai 20, ia bisa melihat pemandangan kota yang gemerlap. Tidak ada lagi sudut gelap, tidak ada lagi konspirasi. Waktu berlalu cepat. Sudah lebih dari setahun sejak Dion masuk penjara. Hidup Intan perlahan kembali stabil. Luka di hatinya, meskipun sudah mengering, terkadang masih terasa ngilu. Ia menyibukkan diri dengan bisnis, menggunakan uang warisannya untuk berinvestasi di jaringan toko makanan organik. Suatu sore, saat Intan baru pulang kerja, ia melihat sebuah amplop aneh di antara tumpukan tagihan. Amplop dari kertas kuning murah. Di atasnya, tertulis dengan tulisan tangan yang rapi namun gemetar, "Pengirim, tahanan Dion, lapas kelas I." Jantung Intan berdebar. Surat darinya. Setelah lebih dari setahun, ia menulis surat. Apa isinya? Penyesalan? Permohonan maaf? Atau celaan dan permintaan uang? Intan memegang amplop itu, berperang dengan batinnya. Rasa ingin tahu ingin membukanya, tetapi akal sehatnya menyuruhnya untuk membuangnya. Kenangan malam mengerikan itu kembali lagi. Gambaran Dion memegang tang, suaranya yang dingin saat bersekongkol dengan selingkuhannya. Semua itu bagai pisau yang kembali mengiris hatinya. Ia teringat Bintang yang tewas mengenaskan, teringat Ibu Suryani yang menjadi gila, semua itu karena perbuatannya. Dia tidak pantas mendapatkan perhatian, bahkan sekadar rasa ingin tahu Intan. Untuk apa membaca suratnya? Untuk membuat hati bimbang? Untuk merasakan sakit lagi? Tidak. Intan tidak akan membiarkannya menyakitinya lagi, bahkan melalui selembar kertas. Masa lalu telah mati, dan pria bernama Dion itu telah lama mati di hatinya. Intan bangkit, berjalan ke mesin penghancur kertas di sudut ruang kerjanya. Ia memasukkan amplop yang belum terbuka itu ke dalamnya. Pisau-pisau tajam merobek kertas itu menjadi serpihan-serpihan tak berarti. Menyaksikan serpihan kertas putih jatuh ke dalam wadah, hatinya terasa lega, seolah beban berat terangkat. Apapun yang ingin ia katakan, biarlah ia simpan sendiri untuk menggerogotinya di dalam dinding penjara yang dingin. 3 tahun kemudian, Intan duduk di kantornya, menyesap teh krisan hangat, menatap kota yang berubah di bawah sinar matahari pagi yang cerah. 3 tahun. Cukup bagi Intan untuk terlahir kembali dari abu. Bisnisnya berkembang pesat. Jaringan toko makanan organiknya telah memiliki banyak cabang. Tidak hanya memberinya kemakmuran materi, tetapi juga penegasan atas nilai dirinya. Ia bukan lagi wanita lemah yang bergantung pada suami, tetapi seorang pengusaha wanita yang tangguh dan dihormati. Ia mengendarai mobil sport convertible merah, menikmati kebebasan yang dulu tak pernah berani ia impikan. Akhir pekan, ia sering pulang mengunjungi ayahnya. Ayahnya kini semakin tua, tetapi semangatnya semakin cerah melihat putrinya bangkit. Mereka sering duduk di beranda, minum teh dan mengobrol. Ayahnya tidak pernah mengungkit masa lalu. Ia hanya menatap Intan dan tersenyum lembut, matanya bersinar penuh kebanggaan. Terkadang, dalam mimpi, masa lalu masih muncul, tapi itu bukan lagi mimpi buruk. Itu hanyalah film lama yang memudar, mengingatkan Intan tentang pelajaran pahit, bahwa hati manusia sulit ditebak, bahwa jangan pernah memberikan kepercayaan secara buta, dan yang terpenting, seorang wanita harus tahu cara mencintai dan melindungi dirinya sendiri. Intan telah memaafkan dirinya sendiri atas kenaifannya di masa lalu, dan melepaskan dendam pada mereka yang menyakitinya. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena Intan pantas mendapatkan kedamaian. Intan meletakkan cangkir tehnya, mengambil tas bermereknya, dan melangkah keluar dari kantor. Hari ini ia punya janji penting dengan seorang rekan bisnis besar, seorang pria sopan dan cakap yang telah mendekatinya selama setengah tahun. Intan belum terburu-buru menjawab, karena hatinya butuh sedikit waktu lagi untuk terbuka. Tapi ia tidak lagi takut pada cinta. Ia percaya, di suatu tempat,
Masih ada pria tulus yang pantas untuknya. Mobil melesat di tengah angin pagi. Deru mesinnya yang halus terdengar seperti lagu kebebasan. Intan melihat dirinya di kaca spion, melihat seorang wanita cantik dan bangga yang tersenyum pada dirinya sendiri. Badai telah berlalu, dan langit setelah badai selalu cerah. Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang cemerlang dan penuh harapan.